Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan Desi untuk memimpin doanya. Berdoa sesuai kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desi sudah memimpin doa kita. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Baiklah, Ibu absen dulu ya satu-satu. Lutfiana Arbia. Hadir, Bu. Wiwin Ramah Tasya. Hadir, Bu. Dan Desi Yusnita Mailinda. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajarannya hari ini. Ibu akan memberikan materinya. Apakah sudah terlihat anak-anak Ibu? Nah, baiklah di sini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Di mana tujuan dari pembelajaran ini agar anak-anak ibu semua mampu menjelaskan apa itu makhluk hidup dan benda tak hidup, serta mampu memberikan contoh makhluk hidup dan benda tak hidup di kehidupan sehari-hari kita, serta mampu menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Pengertian makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, makhluk hidup adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas. Sedangkan makhluk tak hidup adalah mereka yang tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup dan sudah tersedia di alam sebelumnya. Langsung saja kita ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini yang pertama ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, ekskresi, berkata terhadap rangsangan, berkembang biak, tumbuh dan mengalami perkembangan. Nah, bergerak untuk manusia itu disebut dengan gerak aktif, sedangkan untuk tumbuhan disebut dengan gerak pasif. Alat gerak itu ada kaki, ada sirip, dan sayap. Nah, selanjutnya bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Pernapasan itu ada dua, yaitu ada pernapasan aerob dan pernapasan anaerob. Nah, untuk alat respirasinya itu ada paru-paru, trakea, insang, paru-paru buku, dan stomata. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Artinya, manusia dan hewan untuk memperoleh makanan bergantung pada makhluk hidup lainnya. Sedangkan tumbuhan untuk memperoleh makanan, ia mampu membuat dengan sendirinya. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa. Ada respirasi, ekskresi, dan defekasi. Respirasi itu tadi pernapasan yang mengeluarkan karbon dioksida. Kalau ekskresi itu mengeluarkan urin. Kalau defekasi itu dia mengeluarkan feses. Selanjutnya ciri makhluk hidup yaitu mengalami tumbuh dan berkembang. Nah, kalau tumbuh itu dianya ke atas berkaitan dengan berat, tinggi, besar. Sementara kalau berkembang itu dia mengalami perkembangan. Selanjutnya berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak ini apa? Yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya agar menambah jumlah generasinya dan melestarikan keturunannya. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Artinya di sini tumbuhan dan juga manusia dapat bereaksi secara langsung apabila terjadinya adanya rangsangan. Pada tubuh manusia yaitu terdapat pada mata, rangsangan cahaya, pada telinga, rangsangan getaran suara, pada hidung, rangsangan bau, pada kulit, rangsangan panas, dingin, dan sentuhan. Selanjutnya pada lidah itu berkaitan dengan rangsangan rasa. Nah, di sini ringkasan dari keseluruhan materi tadi bahwa dapat kita ringkas ciri-ciri makhluk hidup itu bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, sampai di sini, apakah ada yang anak-anak ibu ingin tanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan, Wiwin Ramah Tasya ya? Ya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, kalau ular dan cacing itu bergerak menggunakan apa ya, Bu? Oh, bagus sekali ya pertanyaannya, karena kita lihat kalau ular dan cacing itu nggak ada kakinya ya, nggak ada geraknya. Nah, ular dan cacing itu termasuk hewan melata yang dia bergerak menggunakan otot-otot perut. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Jika tidak ada, langsung saja dikerjakan soal yang Ibu berikan tadi di WA Group. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Desi. Kan saat burung terbang, dia tuh menggunakan alat pernapasan apa, Bu? Oh ya, terima kasih Desi untuk pertanyaannya. Nah, kalau burung terbang itu dia tidak bernapas menggunakan hidungnya ya, tapi dia menggunakan saat dia mengepakkan sayapnya, dia menggunakan pundi-pundi udaranya. Dengan itulah dianya bernapas. Gimana Desi? Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Apakah sudah ada yang siap? Sebentar lagi ya, Bu. Ya. Kalau sudah ada yang siap, boleh langsung dipresentasikan. Saya sudah, Bu. Oh ya, Lutfiana ya, silakan Lutfi. Bagus sekali ya Lutfi, sudah cepat siapnya ya. Baik, Bu. Untuk teman-teman yang lain, tolong disimak ya untuk presentasi Lutfiana dia. Apakah sudah terlihat? Sudah Lutfi, di mana teman yang lain? Sudah terlihat? Silakan Lutfi dibacakan terlihat, Ibu. jawabannya. Sudah, Bu. Baik, saya mulai ya, Bu. Ya, Untuk soal Lutfi. pilihan ganda, nomor 1, di antara contoh berikut, manakah yang termasuk makhluk hidup? Jawabannya B, burung elang. Nomor 2, di antara contoh berikut, manakah yang termasuk benda tak hidup? Jawabannya B, pintu kayu. Nomor 3, manakah yang bukan ciri-ciri dari makhluk hidup? Jawabannya A, ukuran. Nomor 4, tanaman jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk bertahan hidup. Hal ini merupakan ciri C, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nomor 5, putri malu mengucupkan daunnya ketika disentuh, merupakan ciri A, peka terhadap rangsangan. Soal esai, nomor 1, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Yaitu, makhluk hidup adalah organisme yang dapat bernafas dan berkembang biak. Nomor 2, sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup, yaitu respirasi, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, memerlukan nutrisi dan ekskresi. Itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Lutfi untuk jawaban Lutfiana. Benar semua ya, Ibu lihat tadi. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka pelajaran kita sampai di sini saja. Ibu akan simpulkan ya, dari materi pelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7 tadi. Yang pertama dia bernafas, yang kedua dianya bergerak, yang ketiga dia tumbuh dan berkembang, yang keempat dia memerlukan nutrisi, yang kelima itu ekskresi, yang keenam itu peka terhadap rangsangan, dan yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa. Nah, selanjutnya untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk membaca mengenai materi itu ya, supaya di pertemuan selanjutnya nanti ketika Ibu bertanya dapat menjawab pertanyaannya. Baiklah Desi, silakan dipimpin doanya untuk mengakhiri pelajaran kita. Terima kasih kepada Ibu untuk kelancaran kelas kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Desi udah memimpin doanya. Baiklah Ibu akhiri, Ibu mohon maaf atas salah-salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan. Semoga makin rajin ya belajarnya di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.